Halo teman-teman Sobat Yesus, selamat sore dan menjelang senja. Jumpa lagi bersama saya Frater Andri di podcast yang sama. Nah teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan mengangkat tema yang menarik. Tema yang gak kalah familiar dengan podcast-podcast para artis-artis yang sudah terkenal. Tema yang akan kita ulas pada sore hari ini adalah pindah agama. Tema ini sangat menarik dan juga menjadi bahan refleksi kita bersama. Tentu bukan untuk mencari hal-hal yang tenar ataupun viral, tetapi bagaimana kita belajar dari pengalaman saudara kita yang berproses beriman kepada Yesus. Nah, pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Mari kita kenalan terlebih dahulu supaya kita semakin dapat menikmati sharing, meneduhkan dari saudara kita. Oke Mas Bima, selamat sore. Selamat sore, Frater. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Sehat ya Mas Bima? Sehat selalu. Ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita tetap wajib menjaga kesehatan. Kita sudah jaga jarak ya nih Mas ya. Tadi juga sudah mengupayakan pola hidup sehat, jangan lupa menggunakan hand sanitizer, dan juga lain sebagainya yang menunjang kesehatan kita. Nah, Mas Bima, pada sore hari ini kita akan ngobrol bersama ya, sharing bersama mengenai pengalaman hidup dari Mas Bima. Tapi sebelumnya Mas Bima kenalan dulu kepada teman-teman yang di rumah. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Rizky. Ya, saya sekarang sedang studi di Universitas 17 Agustus Semarang dan mengambil Fakultas Hukum gitu. Baik, Mas Bima. Nah, kenalannya kita perdalam lagi. Oke, Mas Bima sekarang tinggalnya di mana? Saya bertempat tinggal di Srikaton Tengah, ya tepatnya di Kelurahan Purworejo, Frater. Oh, berarti cukup dekat ya dengan paroki kita, paroki Krapyak ya. Iya. Oke, Mas Bima. Hari ini kita akan mendalami tema pindah agama. Ya. Isu-isu sensitif ya kalau kita berbicara tentang agama. Tetapi hari ini kita tidak akan mengulas mengapa ataupun jeleknya ataupun sebabnya orang berpindah agama, tetapi lebih melihat pengalaman iman, pengalaman hidup Mas Bima menghayati sebagai seorang. Nah, untuk yang pertama, Mas Bima kenal Katolik itu usia berapa sih? Saya kenal Katolik itu dari umur kelas 3 SD. Sebelum itu saya memasuk agama Katolik. Sebelum itu saya non Nasrani ya. Saya bertempat tinggal di Jepara dari kelas 1 sampai 3 SD. Lalu setelah itu saya pindah ke Semarang. Dulu saya di Jepara itu agama saya non Nasrani. Setelah saya ikut orang tua saya sekarang, saya jadi waktu itu dari kelas 1 sampai kelas 3 naik kelas 4, lalu itu menetap di Semarang ya, tadi di tempat tinggal yang sekarang tadi yang saya sebutkan tadi gitu. Baik Mas Bima, boleh saya katakan seperti ini, Mas Bima itu berarti lahir bukan dari keluarga Katolik? Iya, bukan. Nah, bagaimana prosesnya sampai Mas Bima itu tahu agama Katolik? Prosesnya itu setelah saya pindah ke Semarang, bertempat tinggal di situ, ikut dengan orang tua saya. Dari situlah awal mula saya mengenal Katolik. Jadi keluarga yang ini sekarang ini yang di Semarang itu mayoritas itu Katolik, sekeluarga besar gitu. Nah, waktu itu saya tuh waktu pertama kali pindah sini tuh masih itu non Katolik. Setelah itu tuh saya tuh ya masih beribadah sesuai agama saya waktu itu. Setelah itu saya tuh mulai mengenal tuh dari apa ya? Dari orang tua saya berdoa dengan caranya, dengan agamanya yang diikuti oleh orang tua saya, dan saya tuh melihat apa sih Katolik itu, gimana sih ajarannya, kayak gitu. Nah dari situ saya tuh kayak penasaran gitu, pengen kayak mendalami. Jadi setiap orang tua saya
berdoa, contohnya kalau sebelum makan berdoa, sebelum pergi berdoa, saya tuh selalu ya melihat, mengamati langsungan kok ada kayak tanda salib juga, itu lambang apa kayak gitu. Nah, waktu itu saya belum ada niat sih untuk pindah ke non, cuma penasaran aja. Dari penasaran itu tuh kayak googling tuh kan penasaran. Nah, dari itu tanda salib itu apa, jubelnya itu tanda, kalau di Kristen kan, Katolik kan kayak tanda kemenangan kayak gitu. Nah, mulai dari situ saya tuh mulai penasaran apa sih tanda kemenangan itu dan sejenisnya lah kayak gitu. Nah, setelah itu saya terus mendalami hingga ke kitabnya tuh apa sih, dan isinya Alkitab tuh apa sih, kayak gimana sih kayak gitu. Lah, setelah itu saya mempelajari, kok memang ada rasa nyaman gitu, brother. Kayak ada rasa nyaman tentang yang diajarkan tuh tentang sebuah kasih dan kasih seperti itu. Nah, dari situ saya tuh kayak ada dorongan sih, kayak dorongan dari diri pribadi saya sendiri, kok apa memang saya mantap di sini ya kayak gitu. Ya seperti itu kayak gitu. Baik Mas Bima, tadi dikatakan bahwa mengenal itu dari kelas 3 SD. Iya. Dan berani memutuskan itu saat kelas 4 SD ya? Iya, kelas 4 SD. Kalau Rata boleh tahu, proses masuk menjadi Katolik itu seperti apa? Oh, waktu itu sebelum saya masuk ke Katolik itu, saya nembung dulu ke bapak saya, langsungan, ya kok aku tertarik ya dengan agama Katolik gitu. Terus ayah tuh bilang langsungan, kamu yakin mau masuk Katolik? Karena kalau masuk Katolik itu harus memikul salibnya sendiri, istilahnya berkorban kayak gitu. Nah, langsung itu saya kayak berpikir, saya mantap ya kalau untuk masuk Katolik, soalnya saya sendiri juga udah mendalami apa arti Katolik itu dan apa sih Tuhan Yesus itu. Saya sudah mempelajari juga dan saya ingin mengenal dalam Tuhan Yesus itu seperti apa kayak gitu. Ya dari situ terus ayah saya tuh masih mempertimbangkan, masih menanyai saya apakah yakin benar mau masuk Katolik seperti itu. Lah akhirnya saya jawab, ya saya yakin. Saya jawab dengan mantap, dengan lantang untuk masuk ke Katolik dari situ. Ya dari situ saya mulai mengikuti, didaftarin sama bapak itu pelajaran baptis dewasa itu, brother. Nah setelah itu saya mengikuti beberapa bulan, tuh dikasih pelajarannya apa sih, ajarin doanya apa aja, yang harus pelaksanaan misalnya itu seperti apa, seperti itu. Nah dari situ saya lebih mengenal kayak gitu. Baik, berarti proses untuk menjadi Katolik itu tidak terlepas juga dari peran ayah ya. Ayah yang menguatkan, bahkan dapat dikatakan tadi menguji. Yakin nggak kamu mau masuk Katolik? Seperti itu kan? Ya. Nah, yang pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan teman-teman? Apalagi saat itu Mas Bima masih memiliki teman sebaya ya, karena masih SD, tentu saja memiliki banyak teman-teman. Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan dan juga bahkan dalam tanda kutip bullying ya. Kok kamu kok pindah agama? Lalu mungkin dijauhi. Nah, bagaimana sih tanggapan mereka terhadap keputusan Mas Bima? Kalau tanggapan teman saya waktu itu sih berpikirnya gak apa sih, maksudnya kalau berpindah agama gitu, apalagi kan kita masih anak-anak sih, belum paham masalah diskriminasi itu apa ya kan. Jadi itu teman-teman saya itu juga menerima saya apa adanya dengan agama yang saya percaya saat ini kayak gitu. Jadi teman-teman ya terbuka aja, fine-fine aja, nggak ada membeda-bedakan kayak diskriminasi gitu, nggak ada gitu. Baik, berarti situasi saat itu juga mendukung Mas Bima untuk masuk Katolik. Nah, berbeda situasi sekarang. Tadi Mas Bima mengungkapkan di awal kuliah mengambil prodi hukum ya. Nah, mana Mas Bima itu bisa menghayati sebagai seorang Katolik di tengah-tengah masyarakat. Saya kalau apa ya? Saya ambil contoh aja, kalau misalnya saya lagi makan, saya berani menggunakan tanda salib meskipun itu di tempat makanan umum sih. Kadang kan jarang-jarang kan orang Katolik kalau makan tuh cuma nunduk aja, kayak tidak menunjukkan kekatolikannya mereka. Bahwasanya itu saya tuh tidak takut, bahwasanya saya ikut dalam arti memeluk agama yang saya percayai sekarang ini. Jadi saya berani sih ngambil resiko, meskipun pasti adalah
non kadang kan soalnya kan agama kita kan agama minoritas ya di negara ini. Maka dari itu ya kita juga kalau ada orang seperti itu ya jangan baper lah, maksudnya ya kan nggak tahu kan, maksudnya ya kita toleran aja, nggak apa-apa kayak gitu ya. Baik. Menarik ya untuk sharing kesaksian di tengah masyarakat. Baik, berarti teman-teman muda yang ada di rumah yang saat ini sedang menonton juga, berani nggak teman-teman mengungkapkan iman kekatolikan di tengah-tengah dunia dengan cara yang paling sederhana? Kalau tadi Mas Bima berani mengungkapkan iman dengan membuat tanda salib ketika kita makan ya. Iya. Nah, kalau teman-teman yang di luar rumah, ayo nanti dijawab sendiri dan kami berharap berani mengungkapkan itu dengan penuh keyakinan. Iya. Lanjut lagi Mas Bima. Iya betul. Kalau boleh flashback lagi Mas mengenai pengalaman proses menjadi Katolik. Tertarikan Mas Bima menjadi Katolik itu dari keluarga, dari lingkungan, ataukah dari media sosial? Ya, yang pertama itu dari keluarga sendiri sih. Kan mayoritas Katolik kan keluarga besar dari sini, dari Semarang ini lah. Setelah itu saya tuh ada dorongan untuk memilih apa ya? Menurut saya yang benar gitu loh, kayak ajaran yang itu tuh mungkin semua ajaran itu benar, tapi kan setiap orang mempunyai pilihan untuk kita lebih nyaman ke yang mana kayak gitu kan. Nah, jadi dorongan itu tuh muncul dari diri sendiri sih, kayak istilahnya Tuhan tuh memang udah memilih saya. Jadi kan iman memang kita milih, tapi takdir kan udah ada garisnya, dan Tuhan itu sudah menentukan garis kita dan bertanggung jawab atas hidup kita, seperti itu brother. Nah, Mas Bima, Iya. kalau mau diperdalam lagi, pengalaman turning point atau pengalaman titik tolak atau pengalaman esensial, Iya. apa sih yang membuat Mas Bima yakin 100% untuk masuk menjadi Katolik? Iya. Ya itu kayak kalau di arti luaskan tuh iman tuh tidak bisa diwujudkan dalam sebuah perkataan ya. Jadi dari di dalam diri hati sendiri tuh ada kayak istilah panggilan sendiri dari Tuhan kayak gitu, bahwasanya kalau memang Bima itu ikut untuk Tuhan kayak gitu, istilahnya hidup Bima itu udah ditanggung gitu, kayak udah apa ya istilahnya ya Tuhan tuh udah bertanggung jawab atas hidup saya, makanya itu saya berani mengambil keputusan itu. Jadi dari hati saya tuh udah memang bener-bener yakin bahwasanya tuh Tuhan itu memilih saya. Jadi kan ada kutipan dari Injil juga bahwasanya itu bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, seperti itu brother. Ya, baik, itu dapat dikatakan bahwa Bima dengan keyakinan teguh mengimani Yesus, mantap. Tapi apakah ada ketakutan, kekhawatiran? Karena kita ketahui sendiri menjadi seorang Katolik, Kristianitas itu penuh resiko. Apalagi di tengah masyarakat yang luas nih. Apakah ada semacam ketakutan seperti itu? Kalau saya pribadi sih waktu itu ketakutan, tidak ada rasa takut sih, karena saya tuh mengandalkan Tuhan gitu. Jadi segala apa resiko, segala tantangan itu tuh saya hadapi, dan saya tuh tidak sendiri, bahwasanya Tuhan tuh ada di belakang saya, dan apapun itu tuh pasti bisa dihadapi gitu brother, kalau ada Tuhan gitu, seperti itu. Ya baik, berarti pesan yang mau disampaikan itu adalah Tuhan itu selalu beserta kita. Iya, selalu beserta kita. Jadi teman-teman yang di rumah yang mungkin galau, yang mungkin sedang dilanda persoalan ataupun juga kesulitan, jangan lalu lari ke hal-hal yang negatif. Percayalah, Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah tidur, tetapi kitalah yang sering ketiduran. Seperti itu ya Mas Bima. Iya, berarti seperti itu. Lanjut lagi Mas Bima. Iya. Tadi kan Frater tanya mengenai kehidupan di masa kuliah. Iya. Nah, setelah Mas Bima menjadi Katolik, apa sih yang Mas Bima hidupi sebagai Katolik dalam arti hidup menggereja? Oh ya, saat ini sebelum flashback lagi waktu
saya dibaptis kan sudah sah menjadi umat Katolik. Setelah itu saya ada niat dorongan untuk aktif dalam gereja melalui pelayanan, yaitu pelayanan misioner. Nah, waktu itu saya menjadi misioner dari SMP sampai SMA. SMP sampai SMA itu ya semakin tahu lah kalau gereja itu tata ibadahnya seperti apa dan alat-alat misa itu apa saja. Jadi itu tidak cuma sekedar tahu oh Katolik itu kayak gini, doanya kayak gini. Jadi itu ya serba tahu lah gitu kalau kita mengikuti misioner itu, jadi tahu kayak gitu hosti itu apa, tabernakel itu apa, terus alat-alat misa kok ada tabla, ada jubah kayak gitu. Jadi tahu kan ada lambang-lambangnya juga kan. Kalau misalnya pun Paskah itu pakai warna apa, kalau seperti pakai warna apa kayak gitu. Jadi lebih mendalami lagi sih, lebih mengetahui lagi kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus demi berkorban demi kita kayak gitu. Lebih menghayati gitu kayak gitu, brother. Baik, kalau boleh bertanya, ini kan Mesdinar itu kan hal yang sangat menarik ya, apalagi teman-teman SMP ataupun juga yang baru lulus SD, masuk Mesdinar itu sebuah prestis ya. Kalau Frater boleh tanya, peran menjadi Mesdinar itu tugas apa yang paling berkesan bagi Mas Bima? Kalau menurut saya tuh paling berkesan tuh tugas biruk. Tugas biruk. Biruk itu apa Mas Bima? Biruk itu kayak bawa dupa gitu. Bawa dupa ya. Terus kadang memiruki umat kayak gitu. Kadang kan ada pasnya kita memiruki Romo juga kayak gitu lah, kayak ada kebanggaan sendiri gitu loh, brother lah kayak gitu. Nah, menjadi Mesdinar tadi yang sangat berkesan adalah membawa biruk atau tugas biruk ya, mendupai. Tapi jangan sampai ketika mendupai itu justru terkena Romo atau jubahnya bisa bolong ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah yang baru saja lulus SD ataupun yang masih SMP tidak usah takut untuk menjadi Mesdinar. Apalagi menjadi Mesdinar di paroki Kerapia ini ya, masih membutuhkan banyak ya. Lalu apakah pernah dimarahi Romo mungkin karena tugas Mesdinar seperti itu? Kalau dulu ya Romo tuh orangnya menurut saya tuh semua Romo tuh baik, brother. Jadi kalau marah paling cuma negurnya tuh pakai tegur sapa gitulah, kayak pakai guyon-guyonan kayak gitu, gak salah. Besok lagi jangan gini ya kayak gitu. Jadi masih ada ekspresi apa ya, senyum-senyumnya. Jadi kita sendiri tuh juga tidak ngerasa baper gitu, meskipun kita tahu salah tapi ya harus diperbaiki. Kita harus juga sadar diri gitu sebagai misioner apa lagi pelayan altar kan kayak gitu. Nah kayak gitu betul. Baik Mas Bima, tadi kan Mas Bima sudah men-sharingkan yang begitu banyak proses menjadi Katolik, kemudian menghayati kekatolikan dengan menunjukkan iman secara sederhana, kemudian ikut menggereja. Nah, kalau Frater bertanya lagi, bagaimana sih pandangan Mas Bima terhadap Katolik yang sekarang sudah dihidupi? Kalau duluan mungkin tertarik, saya mau menjadi Katolik karena dari doa-doanya, dari menjadi apa istilahnya tadi sejuk hatinya. Tetapi kalau sekarang Mas Bima sendiri menghayati Katolik itu seperti apa? Ini pengalaman saya juga sih. Jadi saya tuh tidak lepas dari gereja juga, dalam arti saya tuh masih juga saat ini juga aktif dalam OMK juga. Jadi kalau dalam OMK kan kita masih dalam lingkup gereja kan teman-temannya. Jadi teman-temannya itu saling solid, saling kayak istilahnya bahasa Jawanya ngandani kayak gitu. Nah dari situ tuh semakin apa ya, semakin tahu gitu loh. Apalagi kan saya di OMK kan menjabat sebagai bidang liturgi ya kan, yang ngadain rosario kalau ada bulan rosario kayak gitu. Terus ajang sana naruh OMK. Jadi itu saya tuh juga tidak lepas juga dari kebersamaan gitu satu sama lain kayak gitu, Pater. Jadi lebih merasakan persaudaraan ketika sudah menjadi Katolik ya Mas? Jadi bisa bersama-sama dengan teman-teman muda, bertugas bersama dalam hidup gereja. Jadi tidak menjadi sebuah kerugian menjadi seorang Katolik. Teman-teman di rumah yang sudah Katolik sejak lahir jebrol ya, sudah langsung Katolik, berbeda dengan Mas Bima yang memilih. Maka harusnya teman-teman yang sejak lahir sudah menjadi Katolik harus lebih hayati menghidup. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Mas Bima. Sebelum saya bertanya, di belakang kita ini sudah ada patung Yesus. Kembali baik. Taman doa
Tuhan Yesus Sang Gembala baik. Iya. Kalau di belakang kita itu patung Yesus yang sedang menggendong domba. Iya. Bahwa Yesus itu seorang gembala. Iya. Nah, saya mau bertanya kepada Mas Bima. Yesus yang menjadi pusat iman kekatolikan. Iya. Bagi Mas Bima, Yesus itu apa sih, atau siapa, atau makna Yesus dalam hidup Mas Bima? Kalau saya pribadi Tuhan Yesus itu apa ya? Pandangan saya sih untuk melakukan suatu hal yang itu memang benar-benar harus dilakukan. Juga Tuhan Yesus itu sebagai sahabat saya juga menganggap sebagai sahabat saya, sebagai orang tua saya, sebagai pemimpin saya, sebagai pendamping saya, seperti itu. Jadi dengan adanya Tuhan Yesus saya tidak pernah merasa takut, apalagi dengan apa ya, sebuah kegagalan kayak gitu. Saya tidak takut, bahwasanya saya tuh percaya bahwa Tuhan itu selalu ada, selalu hadir dan menuntun kita. Dan maka apa yang kita inginkan itu pasti terperoleh gitu loh, kalau kita tuh selalu melayani Tuhan, selalu ikut serta aktif menggereja gitu, terus baik menebarkan kasih satu sama yang lain. Ya pokoknya itu intinya, brother. Baik, dapat saya petik Tuhan Yesus bagi Mas Bima Ya. itu sahabat. Iya, sahabat. Sahabat yang menemani langkah hidup Mas Bima dari mulai memutuskan untuk menjadi Katolik, Ya. menghayati Katolik di tengah persoalan pribadi, Iya. kemudian juga sekarang aktif dalam hidup menggereja. Iya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu menjadi teman, sahabat yang senantiasa menyertai kita. Nah, Mas Bima mungkin bisa memberikan pesan-pesan kepada teman-teman muda yang ada di rumah untuk pede, semangat menghayati sebagai seorang Katolik. Silahkan Mas Bima. Ya intinya jangan takut, bahwasanya sebesar apapun masalah itu tuh Tuhan tuh masih apa ya, itu tuh memang masih batasan diri Anda masing-masing gitu loh. Jadi jangan takut bahwasanya kita menghadapi sebuah masalah. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada, dan kita pasti bisa memenangkan masalah itu dalam nama Tuhan Yesus, seperti itu. Dan semakin apa ya, aktif terutama dalam misa juga, terus itu lihat itu larangan gereja, terus 10 perintah Allah juga itu juga ditaati. Jadi itu hidup kita selama kita taat sama Tuhan tuh pasti segala apapun masalah ataupun resiko yang kita hadapi pasti akan selesai gitu brother. Seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih Mas Bima untuk pesan-pesannya kepada teman-teman muda. Kalau boleh saya rangkum sejauh sharing pengalaman kesaksian iman dari Mas Bima, yang bisa teman-teman menjadi bahan refleksi, bahan pembelajaran adalah bahwa iman yang sudah kita hidupi, entah itu kita warisi dari keluarga ataupun kita memutuskan untuk memilih mengikuti Yesus, itu harus dihidupi dengan penuh semangat dan juga bahagia seperti halnya Mas Bima ungkapkan dalam sharing-sharing sebelumnya. Tetapi juga bagaimana kita berani menghayati itu semakin mendalam di tengah persoalan, kesibukan, dan juga kepentingan diri kita masing-masing. Terima kasih Mas Bima untuk sharing-sharing sore menjelang senja ini. Jangan kapok lagi untuk berbagi cerita kepada teman-teman. Dan juga sharing-sharing dari Mas Bima ini semakin meneguhkan, dan semoga Mas Bima menginspirasi teman-teman muda yang ada di rumah. Baik. Terima kasih sekali lagi Mas Bima. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Akhir kata pada teman-teman yang ada di rumah, demikian podcast sederhana di senja hari ini. Saya Frater Andri dan juga Mas Bima undur diri, mohon pamit. Sampai jumpa dan berkah dalam.